Hi trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analisis yang mengulas emiten secara detail, logis, dan realistis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten di bidang teknologi, yaitu Goto atau Gojek dan Tokopedia, yang mana pergerakan sahamnya beberapa bulan terakhir ini mulai bulan Juni kemarin bergerak sideways ya. Ini sudah bergerak selama 2 bulan terakhir ini sideways, yang mana pergerakannya ini cukup memungkinkan untuk melakukan pembalikan arah atau kenaikan yang cukup baik, yang mana ntar kita ulas. Untuk sebelumnya kita lihat dulu dari segi sentimennya. Untuk memproyeksikan pergerakan harga saham Goto ke depan ini, kita lihat dulu dari segi sentimen newsnya ya. Berdasarkan informasi dari kontan.co.id yang rilis tanggal 31 Agustus kemarin, kontribusi bisnis on demand service masih tinggi, cermati rekomendasi saham Goto. Yang isinya ini bisnis on demand service ODS milik Goto diproyeksikan akan terus bertambah dan mendorong kinerja konsolidasi perusahaan. Nah, terus kita lihat intinya aja ya. Ini menurut data AI, Goto tidak hanya mempertahankan posisinya yang kuat di layanan on-demand service, tetapi juga semakin berkembang di bidang finansial teknologi atau fintech dengan adanya GoPay. Ini ya, aplikasi GoPay ikut berkontribusi bisa meningkatkan kinerja keuangan Goto ke depan. Nah, untuk BRI Dana Reksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli Goto dengan target harga Rp90 per saham ke depan ya. Jadi ini untuk target harganya dari berdasarkan hasil analisis BRI ya, ini dapat di harga 92 ya di sini ya. Namun saya sih targetkan di harga 82 dulu untuk awal ya. Ntar kita lihat bagaimana. Terus selanjutnya berdasarkan informasi dari pengumuman Bursa Efek ini ya, ada beberapa informasi yang perlu Anda ketahui tentang informasi dan pengumuman yang dirilis oleh perusahaan Goto ini. Nah, kita lihat ini ada informasi dari hasil ringkasan RUPS kemarin ya. Nah, ini Gojek kan udah selesai melakukan RUPS ya pada tanggal 30. Ini menyatakan bahwa menyetujui atas penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan melalui pelaksanaan PMTHMETD atau dikenalnya right issue. Nah, ini bahasanya di sini tidak ditulis right issue, namun right issue itu sama aja ya, penerbitan saham baru. Dan di sini menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk untuk mendelegasikan kuasa kewenangan kepala direksi perseroan. Segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan right issue, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk right issue-nya ini sebesar 10% ya. Untuk nominalnya belum diumumkan. Namun di sini untuk jumlah right issue-nya ada informasinya yang sudah dirilis waktu ada perencanaan right issue, yaitu sebesar 120,14 miliar saham seri A atau maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Goto. Namun beberapa informasi dari media atau pengumuman bursa itu tidak ada mengatakan right issue ya. Ini mungkin ada agak pengecohan ya supaya likuiditasnya tetap stabil ya. Karena kalau right issue itu orang-orang yang tahu tentang right issue atau trader lah ya, kadang nggak mau masuk. Nah, ini untuk posisi sahamnya juga sementara lagi sideways ya.
Ntar kita bahas untuk pergerakannya. Nah, kita lihat fundamentalnya. Ini ada laporan keuangan untuk kuartal 2, yaitu Gotoh membukukan rugi bersih pada kuartal 2 2024 sebesar 2,70 triliun, membaik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 yang mencetak kerugian sebesar 7,16 triliun. Nah, ini ya. Jadi secara kuartal on kuartal kerugiannya sudah bisa diminimalis dengan program tadi, yaitu program GoPay, terus pengeritan pengeritan perusahaan, dan mungkin juga insentif para karyawan para Gojek itu ya, dikurangnya insentifnya sehingga diadakan demo beberapa hari terakhir. Minus 2,7 triliun, ini minus 7,2 triliun. Jadi untuk kinerjanya sih ya cukup bagus ke kuartal 2 ini. Nah, untuk kita lihat dari segi PER-nya ya minus 24,44 kali ya. Seandainya ini fundamentalnya bagus ya, ini sudah under value banget ini. Dari PBV-nya 1,97 kali. Untuk ROE-nya sendiri minus 8,05%, ROA-nya minus 5,82%. Nah, untuk dividennya juga nggak pernah bagi dividennya ya. Jadi ini Gotoh nggak pernah bagi dividen selama listing ya di Bursa Efek, dan merugi terus ya. Saya juga bingung mengapa banyak sekali yang tertarik dengan saham ini ya. Bahkan di harga 50 aja kemarin sempat tidur, masih banyak yang harapin dia naik ya. Mungkin karena kekuatan media atau pom-pomnya ini gede ya. Jadi likuiditasnya tetap bagus ya. Namun saya informasikan, ini untuk pemilik saham Gotoh ini sudah gede ya, 75% ya saya lihat tadi. Ini ya, kita bisa lihat dulu profilnya. Untuk pemegang saham publik itu sudah berada di angka 78,23%, saham treasury 1,17%, masyarakat warkat non atau scrip 0,24%. Nah, ini saham treasury juga sebenarnya ini udah ada keputusannya ya mengenai saham treasury ini. Untuk pemegang sahamnya ini dalam beberapa bulan terakhir keluar masuk ya, ada yang keluar, ada yang beli ya. Namun di bulan Juni kemarin peningkatan signifikan 11.993. Nah, ini untuk pemain dari aksi investor asing sih saya lihat dia lagi ngoleksi. Nah, ini lagi ngoleksi sahamnya. Namun kita ntar dulu bahas ya. Ini ada koleksi, ntar kita bahas. Selanjutnya kita lihat dari segi teknikalnya dulu ya. Nah, ini ya untuk teknikalnya sendiri secara bulan kemarin ya, mulai dari bulan kemarin sempat tidur ya beberapa hari di angka 50, namun ada pergerakan naik, turun lagi, naik, ini berada sekarang di harga 52. Nah, secara keseluruhan ini lagi konsolidasi atau lagi akumulasi. Nah, ini untuk akumulasinya sendiri ini cukup bagus ya, karena yang beli itu investor asing ya. Nah, ini untuk pergerakan ke depannya selama dia belum keluar dari sini ya. Ini garis trend line-nya ya, ini masih masuk area bearish ya sebenarnya secara keseluruhan. Nah, di sini sudah diakumulasi. Nah, kalau kemungkinan secara pergerakan ke depan untuk swing trade ya. Kalau untuk day trade ini belum worth it. Tapi kalau untuk swing sebenarnya bagusnya masuk di harga ini sudah masuk sih strategis 52, walaupun dia kemungkinan ada turun di harga 50 atau bobok dulu, itu pun tidak
lama ya, mungkin 3 hari atau paling lama 1 minggu lah kalau dia bobo, hanya untuk melakukan istilahnya price manipulation atau memanipulasi harga. Jadi trader-trader yang nggak sabaran ya atau yang ingin menjual bisa keluar, bisa menjual ya. Jadi ada yang tampung, sebenarnya ini sudah akumulasi nih, diakumulasi oleh investor asing ya. Kita lihat ya, ini pergerakan investor asing dulu lagi akumulasi ya, mulai tanggal 7 bulan 8 kemarin. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya lagi akumulasi. Nah, untuk akumulasinya sendiri dari teknikalnya sendiri udah 3 kali ya. Ini 1, 2, 3. Ini kemungkinan kalau turun di sini ya, masih ada kemungkinan bobok 50 di harga 50, namun nggak lama. Nah, jadi untuk proyeksinya sebenarnya lebih amannya kalau Anda mau masuk itu berada di area resistennya ya. Nah, kalau dia udah naik di angka 5 ini ya, 5 berapa nih? Angka 54 ini. Nah, kemungkinan nyampe sini dia bergerak ini pullback. Nah, ini bisa nyampe ke harga ini dulu untuk koreksi. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ini kan. Nah, ini harga tertingginya sih mungkin beberapa bulan ke depan atau akhir tahun bisa nyampe di harga 82 ya. Karena ini kan mau reissue nih. Ini mau reissue ya. Jadi untuk reissue sebenarnya itu harganya dinaikin dulu. Karena kalau mau reissue kan cari modal, jadi dia cari harga yang bagus. Nah, tanda-tandanya itu kan ini investor asing lagi akumulasi. Nah, kita lihat yang akumulasi itu di sini sebulan terakhir ya. Ini ada JP Morgan, Verdana, UBS, Ciptadana, MG, Semesta, Indofest. Nah, yang menjual kan ini retail ya, Stockbit, Indo Premier ya. Bank Mandiri ya, Mandiri, Sukor, Termegah. Nah, ini sebenarnya ada juga yang retail, ada juga yang ini ya. Nah, jadi secara keseluruhan dalam sebulan terakhir ini namanya lagi akumulasi atau price manipulation. Jadi dia menggoyangkan psikologi trader dulu yang beli kemarin di sini ya. Jadi kemungkinan ada konfirmasi akan naik nyampe di 82. Nah, kemungkinan besar ya potensi untuk melakukan reissue ada di harga 82. Terendah itu dia berada di harga 74. Namun untuk secara kedepannya proyeksi saya ini sahamnya akan naik di harga minimal ya, kedepannya itu di harga 73, lalu melakukan aksi korporasi namanya reissue. Ya, ini karena sudah diakumulasi ya, tinggal breakoutnya dari resistennya ya. Secara keseluruhan juga ini ya. Nah, ini lebih bagus lagi kalau umpamanya Telkom ya, kalau menaikkan Telkom juga beli, nambah kepemilikannya, ini bisa cepat ngangkat ini. Cepat ngangkat. Pergerakannya memang sideways ya. Nah, kita lihat ini secara mulai dari bulan 6 kemarin ya. Nah, ini sudah ada sistem akumulasi namanya nih ya. Sudah membeli, mengumpulkan, lalu menjual lagi, mengumpulkan lagi, ya kan, itu namanya akumulasi. Jadi Anda bisa memperhatikan ya ke depan untuk saham Gotoh sendiri ini berpeluang lumayan bager ya. Nah, ini kan karena dia harga di 50 naik 2 poin aja sudah berapa persen, itu udah 3%-an ya. 3%-an ya. Apalagi nyampe di harga 80 ya. Namun untuk swing trading ya, untuk swing. Kalau untuk day trading lihat aja momentumnya ya. Di sini kan big fund actionnya di sini sudah membeli dengan strong buy ya. Ini sudah strong buy ini dengan volume yang cukup besar ya, di 4 juta ya, 4 juta saham ya.
4 miliar saham ya, billion. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk saham Gotoh. Untuk proyeksinya sih ada kemungkinan bisa cuan banyak ya bagi swing trade ya. Kalau untuk day trade silahkan dilihat dari power buy-nya atau kekuatan belinya ya. Namun intinya di sini investor asing ya. Kita lihat untuk investor asing sekali lagi. Untuk investor asing kita dari lihat untuk kepemilikan saham Gotoh ya. Untuk investor asing memiliki 73,9% ya. Untuk publik sendiri 26% ya. Jadi lebih banyak asing yang megang ini ya. Sudah dikumpulin banyak asing. Jadi kemungkinan besar ini akan naik karena sementara juga lagi di koleksi asing. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, silakan di subscribe, like, and comment. Dan saksikan video konten saya selanjutnya. Terima kasih.